Tidak semua perempuan di dunia malam itu, stigmanya itu identik dengan perempuan yang melayani laki-laki. Saya tidak punya pilihan lain Kak selain bekerja di tempat ini, karena saya hanya lulusan SD. Karena pada prinsipnya mereka masih bisa kita rangkul, masih bisa kita ajak. Nah, itu terbukti dari beberapa kegiatan yang coba kami lakukan, bahkan kegiatan-kegiatan keagamaan pun itu kami lihat mereka sering terlibat. Di situ saya terpanggil untuk mendampingi dan membela serta memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Di balik gemerlap lampu kafe malam, ada cerita yang jarang terdengar. Cerita tentang mereka, perempuan yang kerap dipandang sebelah mata. Bagi sebagian orang, mereka hanyalah perempuan malam. Stigma ini melekat begitu kuat. Mereka dianggap beban sosial, diperlakukan rendah, bahkan dijauhi. Padahal di balik senyum mereka, tersimpan luka dan keterbatasan hidup. Lahir dari keluarga yang retak, menikah terlalu muda, ataupun terjerat sulitnya ekonomi. Kondisi inilah yang membuat mereka tidak punya banyak pilihan selain bertahan dengan pekerjaan ini. Namun satu hal yang kerap dilupakan, mereka juga punya harapan. Mereka pun ingin kesempatan untuk berubah. Sayangnya seringkali masyarakat memilih menutup mata. Yang terlihat hanyalah label perempuan malam. Pertanyaannya, sampai kapan kita membiarkan mereka terpinggirkan? Namun di balik itu, ada satu sosok yang peduli. Namanya Ana. Ia percaya masalahnya bukan karena mereka tidak mau berubah, melainkan karena pintu kesempatan tidak pernah terbuka untuk mereka. Mang, tidur. Langsung bangun di kampus ada ujian. Mau tidur? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama, kita kerja dulu. Ya, hati-hati di jalan lah ya. Sejak tahun 2019, Ana menapaki jalan hidup sebagai seorang pengacara muda dan memilih fokus pada isu perempuan dan anak. Pilihan itu berawal dari pengalaman pribadi, kasus pencabulan yang terjadi di lingkungannya sendiri. Dari sanalah tumbuh keyakinan tidak boleh ada perempuan yang merasa sendirian menghadapi ketidakadilan. Awalnya saya tidak punya cita-cita ya begitu, tidak punya cita-cita untuk menjadi seorang pengacara. Awalnya saya berniat untuk menjadi seorang hakim. Tetapi kemudian Allah berkehendak lain, ternyata garis takdir saya itu ada di pengacara. Nah, sehingganya kenapa saya sekarang menggeluti dunia profesi yaitu pengacara, karena memang berangkat dari berbagai macam persoalan, isu-isu yang saya temui, karena sebelum saya menjadi pengacara, saya juga berangkat dari seorang paralegal yang hanya belajar ikut-ikut seperti itu, mendampingi perkara. Nah, di situ saya terpanggil untuk mendampingi dan membela serta memperjuangkan hak-hak
perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Sehari-harinya Anna mendampingi perempuan di persidangan. Ia menjadi suara bagi mereka yang bungkam, korban kekerasan rumah tangga, perceraian, hingga pelecehan seksual. Tidak jarang ia mendampingi mereka secara sukarela. Bagi Anna, keadilan tidak boleh diukur dari kemampuan finansial, karena setiap perempuan berhak mendapat perlindungan hukum. Sejak 2022, ratusan kasus telah ia tangani. Ancaman dan tekanan kerap datang. Tapi Anna tidak gentar. Baginya, risiko hanyalah konsekuensi dari jalan yang ia pilih. Selama ini saya memang banyak menemui tantangan dan juga hambatan kalau menangani perkara perempuan, misalkan KDRT yang mengakibatkan ada pengancaman, bahkan itu masih sampai berimbas ke saya begitu. Saya harus menerima pesan dari suaminya, harus diancam begitu, hati-hati jangan melakukan pendampingan, atau saya dikirim juga pesan nyawa balas nyawa, seperti itu. Bahkan saya pernah di jalan ditemui orang-orang yang saya tidak kenal, kemudian saya dilempari dengan air. Dari dalam mobil saya dilempari dengan air begitu, yang orang yang saya tidak lihat. Nah, itu memang saya temui, saya jumpai begitu. Kepedulian Anna tidak berhenti di ruang sidang. Seringkali ia memastikan klien yang baru saja menghadapi tekanan pulang dengan selamat. Di balik kesibukannya membela keadilan, Anna juga menjadi penjaga harapan bagi mereka yang terpinggirkan, para pramuria. Perempuan yang kerap dicap nakal disamakan dengan sebutan perempuan malam. Jarang ada yang mau mendengar alasan mereka bertahan di balik gemerlap lampu kafe. Masyarakat lebih mudah memberi cap buruk daripada mencoba memahami. Saya tidak punya pilihan lain Kak selain bekerja di tempat ini, karena saya hanya lulusan SD. Kebetulan saya punya banyak masalah, salah satunya masalah broken home lah. Di saat banyak orang menutup mata, Anna justru melangkah lebih dekat. Ia mendatangi kafe-kafe yang menjadi tempat bernaung para pramuria, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk merangkul mereka. Anna melihat sisi jarang yang dipedulikan, perempuan-perempuan yang sebenarnya ingin kesempatan. Mereka hanya butuh satu tangan yang berani menawarkan jalan. Dan Anna mengambil peran tersebut, menjadi jembatan, menjadi orang yang hadir saat orang lain memilih menjauh. Bagi saya itu mereka perempuan yang memiliki keunikan, bukan juga keahlian khusus, tidak juga ya, tetapi mereka punya keberanian gitu, keberanian, baik berani untuk melawan semua stigma. Dan sejatinya ternyata tidak semua perempuan di dunia malam itu stigmanya itu identik dengan perempuan yang melayani laki-laki.
Setiap minggu Ana rutin mendatangi kafe-kafe yang biasanya ramai di malam hari. Dengan izin pemilik kafe, ia membuka sebuah kelas kecil. Di ruang sederhana inilah, ia membuka kelas non-formal. Kelas ini mungkin terlihat biasa, hanya kursi-kursi seadanya. Namun bagi para pramuria, ruangan ini menjadi sebuah titik balik. Di bawah cahaya malam, perempuan-perempuan yang biasanya tampil dengan gemerlap lampu kafe, mereka duduk serius, menyalin kata demi kata di buku catatannya. Jadi pembelajarannya itu 2 kali pernah dilakukan di kafe itu. Dan itu juga atas seizin dan sepengetahuan pemilik kafe itu. Jadi yang diajarkan itu adalah perempuan yang memang kerja di kafe itu. Bagi anak, kelas ini bukan sekedar pendidikan akademik. Yang lebih penting adalah penguatan mental, meyakinkan mereka bahwa mereka tidak sendirian, bahwa masih ada orang yang peduli. Perempuan-perempuan yang punya kepribadian khusus ya, tidak untuk dijauhi begitu. Karena pada prinsipnya mereka masih bisa kita rangkul, masih bisa kita ajak. Nah, itu terbukti dari beberapa kegiatan yang coba kami lakukan, bahkan kegiatan-kegiatan keagamaan pun itu kami lihat mereka sering terlibat. Teman-teman sudah ada yang punya ijazah, ada juga yang pergi-pergi sampai keluar, bekerja di luar kota begitu dan baru saya juga ingin menjadi seperti mereka, makanya saya ingin belajar. Dan hasilnya mulai terlihat. Pada tahun 2024, beberapa di antara mereka berhasil lulus dan menerima ijazah. Ada yang pulang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Ada juga yang sudah diterima bekerja di tempat yang lebih layak. Ingin memberikan pekerjaan yang layak, yang sewajarnya ketika dia sudah memperoleh ijazah dalam hal ini telah mengikuti pendidikan non-formal, tentunya ijazah tersebut bisa mereka gunakan untuk mencari pekerjaan yang lain yang tentunya lebih bermanfaat, begitu, lebih baik seperti itu. Dengan adanya Kana, saya sangat bersyukur. Sebelumnya belum pernah ada orang seperti dia, karena dia sudah merangkul saya ke jalan yang benar dan sudah memberikan saya pelajaran supaya saya mendapatkan ijazah agar bisa dipakai di tempat pekerjaan yang layak. Keadilan sejati bukan hanya hidup di ruang sidang. Keadilan hadir ketika kita berani melihat mereka yang tidak terlihat, mendengar yang tidak bersuara, dan menyalakan kembali harapan di tempat yang paling gelap sekalipun. Ana tidak hanya peduli pada kasus orang lain. Ia juga meluangkan waktu untuk sesuatu yang lebih dekat dengannya. Membangun harapan di tengah masyarakat kecil di sekitarnya. Tetangga, para ibu rumah tangga, dan mereka yang sering terlupakan dari akses pendidikan. Bagi Ana, pendidikan tidak boleh dipandang sempit. Ia meyakini pendidikan bukan hanya milik anak-anak di bangku sekolah, namun juga merupakan hak orang dewasa, terutama para ibu. Dari pemikiran inilah lahir program kelas jauh yang kini menjadi motor penggerak perubahan di komunitasnya.
Pagi itu Ana datang dengan mobil pickup tua. Ia berhenti dari rumah ke rumah, menjemput para ibu yang sudah menunggu dengan penuh antusias. Semangat mereka begitu besar. Bahkan ada ibu yang dengan sukarela menawarkan rumahnya untuk dijadikan ruang belajar. Kenapa kami kemudian menamakan kelas jauh? Karena ketika mereka yang datang ke sekolah untuk belajar itu, pertama aksesnya jauh, kemudian dari segi transportasi juga mereka tidak memiliki transportasi, tidak ada kendaraan, tidak ada motor dan mobil. Nah, sehingganya kami membuat terobosan bahwa mereka yang kumpul di satu tempat. Setelah mereka kumpul di satu tempat, nah, kami yang datang ke sana untuk melakukan pembelajaran setiap Sabtu dan Minggu di luar jam kerja. Datang ke rumah warga yang dimana mereka sudah stay di situ, sudah kumpul, menunggu untuk dilakukan pembelajaran. Kita akan belajar tentang PKN, pendidikan kewarganegaraan. Di kelas itu, Ana tak pernah menempatkan diri sebagai guru yang berjarak. Ia hadir sebagai sahabat. Ia mendengarkan, membimbing, dan meyakinkan mereka bahwa siapapun berhak untuk berkembang. Terima kasih Ibu. Bisa baca ini? Nah, apa ini? Baru betul begitu. Sebetul itu ketuhanan yang Maha Esa ya. Iya. Momen-momen kecil inilah yang membuat para ibu senyum bangga ketika mampu membaca lancar. Tawa lepas saat memahami pelajaran, hingga rasa percaya diri yang perlahan mulai tumbuh. Perubahan mungkin tidak langsung terlihat besar, tetapi semangat yang tumbuh di hati para ibu adalah fondasi yang kuat untuk masa depan. Dia mau berbagi ilmunya. Dia tidak pelit di ilmunya, dia mau berbagi, dia mau mengajar kepada kami, memberikan kami semangat, memberikan dorongan, dan banyak hal yang untuk kami yang sudah di desa begini yang dia mau buat untuk kami. Ana tidak pernah lupa pada satu hal yang lebih besar, yaitu masa depan. Baginya perjuangan bukan hanya membela mereka yang sedang terpinggirkan, tapi juga menyiapkan jalan bagi generasi yang akan datang. Karena itulah, ia melangkah lebih jauh ke desa-desa terpencil, tempat di mana akses pendidikan masih sangat terbatas. Hari itu, Ana mendatangi sebuah desa yang bernama Tirto Asri. Desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Tapi bagi Ana, justru di ruang-ruang sederhana inilah harapan harus dipupuk sejak dini. Sesampainya di sana, Ana mengajak mereka untuk duduk bersama, mengajarkan huruf, angka, sekaligus keberanian untuk bermimpi. Anak-anak yang awalnya malu-malu, perlahan mulai berani mengucapkan kata demi kata. Bagi Ana, pendidikan tidak hanya soal mengajarkan huruf dan angka, tapi tentang menanamkan rasa percaya diri dan menumbuhkan keyakinan bahwa mereka pun bisa bersaing dengan anak-anak di kota.
Setiap kali ada anak yang berhasil membaca lancar, Ana memberinya penghargaan kecil. Karena baginya, ini adalah pengakuan yang menyalakan semangat belajar. Ana memahami bahwa tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama. Karena itulah, ia berusaha mengisi celah yang kosong, hadir di tengah keterbatasan dengan cara yang bisa ia lakukan. Gantian Intan Sang Merdeka. Tadi ada baca tadi ya? Jadi dengan adanya program DRPP Adi Tirto Asri ini, Nona Ana Yuliana ini memang dengan sukarela datang di sini tanpa permintaan kami di desa. Memang dengan sukarela, dengan ikhlas, beliau datang di Tirto Asri. Karena semata-mata mensukseskan program yang diberikan ke desa Tirto Asri. Ana percaya bahwa perubahan tidak harus menunggu hal yang besar. Perubahan bisa dimulai dari satu ruang belajar sederhana, dari satu anak yang mulai bisa membaca dan menjadi bekal untuk masa depan. Perhatiannya tidak berhenti pada anak-anak. Ia juga merangkul para pemuda lewat komunitas yang ia rintis dan diberi nama Pemuda Hijrah. Sebuah wadah sederhana yang mendorong anak-anak muda di desa untuk bergerak ke arah yang positif. Anak-anak muda yang dulu hidup dengan keterbatasan arah pergaulan, yang sebagian besar hanya menjadi penonton di lingkungannya, kini tumbuh menjadi pelaku perubahan. Lingkungan pergaulan anak muda di Tirto Asri perlahan mulai berubah menjadi lebih produktif dan lebih bernilai. Kalau teman-teman mendapatkan kepercayaan untuk Seiring waktu, para pemuda ini mulai menemukan keberanian baru. Mereka yang dulu diam, kini berani mengutarakan pendapat. Mereka mulai aktif menjadi pemateri untuk anak-anak di sekolah dan menjadi panitia dalam berbagai kegiatan di desa. Komunitas ini membangun kesadaran baru bahwa desa bukan alasan untuk berhenti bergerak. Mereka mulai yakin bahwa anak muda di desa juga bisa memberikan kontribusi dan menciptakan perubahan. Kak Ana itu adalah seperti anugerah bagi kami. Kenapa? Apabila Kak Ana datang, itu mempermudah kita untuk mengekspos kegiatan dan aktivitas yang selama ini kita bikin tapi orang-orang itu tidak tahu. Jadi itu sebagai jembatan. Kak Ana ini datang memberikan wadah dengan forum Hijrah atau Pemuda Hijrah ini bisa berkembang dan bisa dikenal oleh orang banyak. Jadi Kak Ana ini bantu memberikan kita pelatihan-pelatihan kayak public speaking dan bagaimana cara menjadi pembawa acara. Hal-hal seperti ini yang mungkin hanya sekelintir orang yang tahu, tapi dengan adanya Kak Ana, kita mendapatkan feedback atau manfaat dari Kak Ana. Sejak dibentuk pada tahun 2022, dukungan mulai mengalir. Pemerintah desa memberi perhatian pada komunitas ini. Ana Yuliana, beliau banyak mendampingi kegiatan yang kami lakukan. Beliau selalu menekankan, contohnya saya yang sudah umur sekian saya belum terima suami. Karena saya mensukseskan program ini harus sukses. Itu luar biasa pendampingan beliau selama di Tirto Asri. Walaupun hanya naik motor ke sini sendirian, ada kali dengan teman, ya beliau selalu mendampingi setiap program yang ada di desa kami. Dan di balik itu semua, ada sosok Ana yang menjadi jembatan, mempertemukan aspirasi mereka dengan peluang. Perannya membuat para pemuda percaya bahwa mereka bisa bergerak dan bisa berdampak.